Halo teman-teman, hari ini kita lagi jalan-jalan sekaligus belajar sejarah di dua tempat penting di Jambi, yaitu Museum Siginjai dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Di sini kita nggak cuma lihat benda-benda lama, tapi juga memahami perjalanan panjang Jambi, mulai dari masa kerajaan, penjajahan, sampai akhirnya Indonesia merdeka. Kita mulai dari Museum Siginjai. Salah satu koleksi menarik di sini adalah keramik kuno yang berasal dari berbagai negara seperti Tiongkok dan Eropa. Baik, ini adalah temuan permukaan berupa keramik yang ditemukan di situs arkeologi. Walaupun kebanyakan hanya berupa pecahan, benda-benda ini tetap penting karena bisa menunjukkan aktivitas kehidupan masyarakat di masa lalu. Dari temuan ini diketahui bahwa daerah seperti Muara Jambi dulu merupakan pusat pemukiman dan pelabuhan kuno. Bahkan sudah menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa seperti dari Cina dan India. Jadi pecahan keramik ini membantu kita memahami sejarah dan fungsi kawasan ini di masa lalu. Dari sini kita bisa tahu kalau sejak dulu Jambi sudah menjadi jalur perdagangan internasional yang cukup penting. Selanjutnya, kita masuk ke bagian biografi Sultan Toha Saifuddin. Beliau adalah salah satu pahlawan besar dari Jambi yang berani melawan penjajah Belanda. Sejarah awal Kesultanan Jambi sangat erat hubungannya dengan kebangkitan Islam sekitar abad ke-15 dan perkembangan Kerajaan Melayu I di Jambi yang mulai berkembang kira-kira sebelum tahun 680 Masehi. Dan di sini ada biografi Sultan Toha Saifuddin lahir pada pertengahan tahun 1816. Kemudian di sebelah sini ada Sultan Toha sebagai duta pilih. Gelar ini diberikan oleh Sultan Muhammad Fahruddin. Dan di sebelahnya ini ada sejarah perjuangan Sultan Toha Saifuddin. Sultan Toha Saifuddin itu dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Melayu Jambi setelah Sultan Abdurrahman Zainah. Dan ini adalah penghargaan atas jasa dan perjuangan pemerintah Provinsi Jambi mengabadikan namanya sebagai Bandara Udara Sultan Toha Jambi. Dan ini ada Queen Sultan Toha Jambi dan salah satu nama jalan di Provinsi Jambi, dan yang terakhir nama makam pahlawan di Kabupaten Ternate. Perjuangan beliau bukan hanya soal perang, tapi juga mempertahankan kedaulatan dan martabat rakyat. Di bagian lain museum, kita juga bisa melihat peninggalan dari masa kerajaan yang dipengaruhi agama Buddha. Selain itu, ada juga berbagai khasanah budaya Jambi, seperti pakaian adat, alat musik tradisional, dan benda-benda budaya lainnya. Budaya ini menjadi identitas masyarakat Jambi yang tetap dijaga hingga sekarang. Sekarang kita lanjut ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Di sini suasananya terasa lebih serius karena kita diajak melihat langsung bukti-bukti perjuangan rakyat Jambi melawan penjajah. Ada berbagai koleksi seperti senjata, dokumen, dan benda bersejarah lainnya yang menjadi saksi perjuangan di masa penjajahan. Di lantai 2, terdapat replika suasana perjuangan yang menggambarkan kondisi saat perang terjadi. Dari replika ini, kita bisa membayangkan betapa sulitnya keadaan para pejuang dulu. Walaupun dengan peralatan terbatas dan kondisi yang tidak mudah, mereka tetap berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan pada tahun 1945. Di bagian akhir,
kita bisa melihat foto-foto Gubernur Jambi dari masa ke masa. Ini menunjukkan bagaimana perjalanan kepemimpinan di Jambi setelah Indonesia merdeka. Dari sini kita bisa paham bahwa setelah perjuangan panjang melawan penjajah, tugas selanjutnya adalah membangun daerah dan menjaga kemerdekaan yang sudah diperoleh. Demikianlah perjalanan kita dalam mengenal lebih dekat sejarah dan budaya yang ada di Jambi. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita serta menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah dan budaya daerah kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.